Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman, mahasiswa dari STAI Dr. KHZ Mutakin dari program studi Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua metode penting dalam menetapkan hukum Islam, yaitu ijma dan qiyas. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah Ushul Fiqih dan sangatlah penting untuk kita pahami, karena tidak semua persoalan dalam hidup ini dijelaskan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini bersifat global. Nah, maka dari itu ulama menggunakan metode lain untuk mengambil suatu hukum, dan salah satunya itu adalah ijma dan qiyas. Nah, pertama, sebagai umat Islam kita semua berkewajiban untuk menjalankan ajaran agama secara utuh. Namun tidak semua masalah di dalam kehidupan kita selaku umat Islam itu ada di dalam Al-Quran atau dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya, bagaimana hukum memakai narkoba, atau bagaimana hukum jual beli secara online. Hal-hal seperti ini tidak ada secara langsung dalam nas Al-Quran. Maka muncullah metode seperti ijma, qiyas, dan lain-lain. Apa sih tujuannya ijma dan qiyas? Ya, tujuannya satu, agar hukum Islam bisa tetap relevan dan membimbing umat hingga akhir zaman. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua metode tadi, ijma dan qiyas. Yang pertama akan dibahas yaitu adalah ijma. Ijma itu secara bahasa, ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atas suatu hukum. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ijma adalah adalah kesepakatan umat Islam terhadap sesuatu yang berhubungan dengan urusan agama. Contohnya, ijma para sahabat bahwa sholat tarawih secara berjamaah itu boleh meskipun Rasul tidak melakukan secara konsisten. Begitu. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis ijma terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ada ijma shorih. Apa itu ijma shorih? Ijma shorih yaitu ketika semua mujtahid menyatakan pendapat secara jelas dan sepakat terdapat suatu hukum. Contohnya kesepakatan ulama tentang haramnya menikah dengan mahram. Nah, jadi ijma shorih ini kesepakatan para ulama yang memaparkan pendapat-pendapatnya begitu. Dan yang kedua itu ada lagi ijma as-sukuti. Ijma as-sukuti ini adalah ketika sebagian para ulama menyatakan pendapat, lalu yang lainnya diam tanpa menolak, dan diamnya ini dianggap sebagai persetujuan. Contohnya, ketika Umar bin Khattab pada masa itu mengusulkan pembukaan Al-Quran dan tidak ada sahabat yang menentangnya. Nah, sahabat itu diam karena sepakat dengan Umar bin Khattab. Begitu. Selanjutnya ada dasar hukum ijma. Dari mana sih hukum ijma ini? Dari mana sih landasan hukum ijma ini? Nah, ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 155 dan Al-Hadis yang berbunyi, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ayat dan hadis ini menjadikan dasar bahwa kesepakatan umat, terutama ulama mujtahid, memiliki kekuatan hukum. Begitu. Nah, adapun syarat-syarat ijma mempunyai beberapa syarat. Nah, ijma ini bisa diakui sebagai sumber hukum jika memenuhi syarat. Pertama, kesepakatan dari semua mujtahid di masa tertentu. Maksudnya apa? Nah,
Jika hanya mayoritas, jika kesepakatannya itu mayoritas, tapi ada satu mujtahid yang menolak, maka ijma itu tidak terjadi. Jadi ijma ini harus semua para mujtahid yang ada pada masa itu harus sepakat semuanya. Yang kedua, ijma ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena selama Nabi Muhammad SAW masih hidup, hukum bisa langsung ditanyakan kepada beliau, gitu. Yang ketiga, syarat ijma itu dilakukan oleh orang-orang ahli mujtahid, ahli ijtihad, bukan orang yang awam. Contohnya, seorang ulama yang tidak memahami usul fikih tidak bisa jadi bagian dari ijma, begitu. Syarat yang keempat di dalam ijma yaitu pendapatnya dapat diakui. Artinya pendapat ulama tersebut harus dapat dibuktikan secara tertulis atau lisan. Gitu. Adapun contoh penerapan ijma, yang pertama, contoh penerapan ijma pada suatu hukum. Kesepakatan ulama bahwa lemak babi itu hukumnya haram. Minyak babi itu hukumnya haram karena keluar dari hewan yang haram, begitu. Contoh yang kedua, pembukaan Al-Quran di masa Abu Bakar. Terus ada lagi sunnah. As-sunnah dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua di dalam agama Islam sesudah Al-Quran. Gitu. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu metode hukum yang kedua, yaitu qiyas. Nah, qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah. Jadi qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan cara menggabungkannya pada masalah lama yang sudah ada hukumnya karena ada kesamaan sebab dan ilat. Contohnya, narkoba tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi karena memiliki efek pembakuan seperti khamar, maka hukumnya disamakan dengan khamar. Nah, qiyas ini contoh yang tadi, narkoba tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi karena memiliki efek sama dengan khamar, maka hukumnya disamakan dengan khamar, begitu. Nah, qiyas ini mempunyai beberapa rukun di dalamnya. Rukun qiyas, yang pertama rukunnya itu aslun, pokok. Maksudnya masalah lama yang ada hukumnya, begitu. Nah, masalah lama yang ada hukumnya. Contoh, khamar, minuman keras yang hukumnya haram, begitu. Khamar kan berada di masa dulu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran yang hukumnya haram. Terus rukun yang kedua, far'u, yaitu cabang. Masalah baru yang ingin dicari hukumnya. Contohnya seperti tadi, narkoba. Narkoba disamakan dengan khamar karena sama di dalam efeknya. Maksudnya sama efeknya dengan khamar, memabukkan. Terus yang ketiga, ada hukum aslun, yaitu hukum syara dari masalah pokok. Yang pertama itu aslun dan yang ketiga ini hukum aslun, yaitu hukum syara dari masalah pokok. Contohnya, haramnya khamar berdasarkan Al-Quran, begitu. Terus rukun yang keempat adalah ilat atau sebab, alasan kenapa hukum itu diberlakukan. Contohnya, karena khamar memabukkan dan narkoba juga memabukkan, maka keduanya memiliki ilat yang sama, begitu. Dapat dipahami? Gitu. Nah, ada juga qiyas ini mempunyai jenis-jenis. Yang pertama itu qiyas ilat. Qiyas ilat ini apa? Maksudnya berdasarkan kesamaan sebab yang jelas. Contoh, narkoba dengan khamar. Nah, narkoba dengan khamar ini karena sama-sama memabukkan, maka hukumnya narkoba ini disamakan dengan khamar. Yang kedua, jenis-jenis qiyas yang kedua, yaitu qiyas dalalah. Berdasarkan makna tersirat,
dari hukum. Contoh, larangan mencuri termasuk juga merampok. Gitu. Ketiga, qiyas syabah. Qiyas syabah yang maksudnya adalah berdasarkan kemiripan umum antara dua kasus. Maksudnya apa? Berdasarkan kemiripan umum antara dua kasus ini, contohnya menyamakan pemotongan tangan pencuri dan pemalsu dokumen karena sama-sama merugikan orang lain. Nah, contoh penerapan kias. Pertama, hukum narkoba dikiaskan dengan khomer. Itu contohnya. Sewa menyewa saat adzan Jumat dikiaskan dengan larangan jual beli karena hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena mengganggu kepada kewajiban sholat Jumat. Begitu. Nah, selanjutnya perbandingan ijma dan kias. Apa sih perbedaan ijma dan kias? Tentu saja ijma dan kias ini berbeda. Di dalam segi definisinya juga sudah terlihat berbeda. Nah, ijma ini bersifat kolektif. Ini perbedaan ijma dan kias ya. Ijma bersifat kolektif, hasil kesepakatan para ulama mujtahid dan lebih kuat kedudukannya. Dan kias bersifat individual, yaitu hasil dari analisis dari satu kasus ke kasus yang lainnya yang memiliki kesamaan dalam sebabnya. Begitu. Nah, kedua hukum ini, ijma dan kias ini penting dalam mengembangkan hukum Islam. Nah, adapun dari kedudukan ijma dan kias ini, pertama yang ada di atas itu adalah ijma lalu kias. Begitu. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma lalu kias. Nah, kesimpulannya bahwa ijma dan kias merupakan dua metode penting dalam hukum Islam yang membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam nas. Begitu. Jadi ijma dan kias ini membantu untuk kita sebagai umat Islam menjalankan syariat-syariat Islam, untuk menjalankan syariat hukum syara, untuk menjalankan ibadah agar supaya lebih teratur dan hidup kita lebih teratur. Karena apa? Karena aturan itu pasti mempunyai sebab. Begitu. Tidak langsung, maksudnya tidak bisa hukum itu tidak ujug-ujug langsung ada, tetapi hukum itu mempunyai sebab. Begitu. Nah, kita selaku umat Islam harus mengetahui ijma dan kias. Karena kalau kita mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah saja, itu kita tidak bisa menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Dan kita jangan jangan mengambil hukum secara tekstual begitu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.